Anda sudah lihat dalam tayangan kami, polisi juga sudah menetapkan kedua orang ini sebagai tersangka. Mungkin juga bisa lihat sosoknya di belakang saya. Ini adalah Doni Salmanan dan juga Indra Kents. Dua-duanya melabeli diri mereka sebagai orang crazy rich atau orang yang kaya banget. Semuanya bisa dibeli, semuanya bisa didapatkan. Kalau kita bisa melihat apa yang dipamerkan di media sosialnya, memang semua kemewahan, semua yang ia miliki ini membuat orang tergiur. Ia juga sering bercerita bahwa hidupnya itu terbalik dengan begitu cepat, dengan begitu drastis. Seperti membalikan telapak tangan dari yang tadinya ada yang bercerita bahwa tukang parkir dan sebagainya, tapi kemudian bisa kaya mendadak, bisa kaya raya bahkan membeli berbagai macam barang yang di luar bayangan kita semua. Hari ini baca keputusan sidang Doni Salmanan yang divonis 4 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong. Doni Salmanan adalah afiliator dari aplikasi Quotex atau aplikasi trading yang dianggap menipu banyak orang, sehingga dari puluhan korbannya Doni Salmanan sendiri, mereka mengaku sudah rugi total 24 miliar rupiah. Doni Salmanan itu lebih beruntung dari Indra Kents, afiliator lainnya dari aplikasi trading Binomo. Doni hanya divonis 4 tahun penjara dengan ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah saja. Padahal tuntutan jaksa jauh lebih besar dari itu, yaitu vonis 13 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah. Sedangkan Indra Kents sendiri yang dikenal dengan slogannya murah banget, divonis oleh hakim 10 tahun penjara dengan denda 5 miliar rupiah. Pertanyaannya kenapa vonis Doni Salmanan dan Indra Kents itu beda banget? Toh mereka dianggap melakukan penipuan yang sama. Ya, nggak tahu ya. Hakimnya aja beda. Kalau Indra Kents divonis di Pengadilan Negeri Tangerang, sedangkan Doni Salmanan di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Tentu masing-masing hakim punya keputusan sendiri dan tidak bisa diintervensi oleh hakim lainnya. Mungkin sial aja si Indra Kents. Kenapa dia nggak diadili di Pengadilan Negeri Bandung kayak si Doni Salmanan? Siapa tahu nasibnya bisa sama kalau di sana. Perbedaan keputusan antara Doni Salmanan dengan Indra Kents itu memang beda banget. Kalau Indra Kents, menurut hakim di Pengadilan Negeri Tangerang, terbukti melakukan penipuan sehingga dia dijerat pasal berlapis. Sedangkan Doni Salmanan di Pengadilan Negeri Bandung tidak terbukti melakukan penipuan, hanya menyebarkan informasi bohong saja. Dan beda keputusan antara Indra Kents dan Doni Salmanan itu akhirnya berdampak juga dengan penanganan mereka. Kalau harta Indra Kents akhirnya disita semua oleh negara sampai habis-habisan. Harta Doni Salmanan sebagian malah dikembalikan karena tidak terbukti dibeli dari hasil penipuan. Indra Kents 10 tahun kemudian akan keluar dari penjara sebagai orang miskin, sedangkan Doni Salmanan 4 tahun lagi keluar dari penjara tetap dengan posisi sebagai crazy rich. Kasihan Indra Kents ya, udah lama di penjara, keluarnya miskin pula. Miskin banget. Saya sih nggak mau ya membahas kenapa keputusan hakim itu beda. Ya karena itu bukan ranah saya, apalagi keputusan sidang itu wajib dihormati. Kalaupun ada keputusan hakim yang dianggap aneh, itu masuk ranahnya Komisi Yudisial untuk melacak keanehannya. Tapi ada satu persamaan dari kasus Indra Kents dan Doni Salmanan, yaitu para korban mereka tidak mendapatkan ganti rugi atau pengembalian dana mereka. Kenapa begitu? Bukannya seharusnya duit korban itu harus dikembalikan kalau memang Indra Kents dan Doni Salmanan dianggap menipu mereka. Itu pikiran kita.
bukan pikiran pengadilan. Pengadilan menganggap bahwa harta Indra Kents dan Doni Salmanan harus disita oleh negara karena dianggap sebagai barang bukti perjudian. Dalam kasus Indra Kents dan Doni Salmanan ini, para korban dianggap secara sadar menyerahkan uang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi karena mereka secara sadar sudah menyerahkan uangnya dengan berharap untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka harta mereka tidak bisa dikembalikan. Berbeda mungkin ya kalau para korban meminjamkan uangnya kepada Indra Kents atau Doni Salmanan dengan bukti-bukti pinjaman yang bisa masuk ke ranah perdata, bukan pidana. Aneh? Ya begitulah sistem hukum kita. Kalau nggak setuju, bisa digugat atau banding sekalian. Tetapi dari kasus penipuan trading ini, ada satu pesan dari hakim yang menarik. Bahwa penyitaan harta oleh negara itu sebagai bagian dari pesan negara supaya masyarakat sadar untuk tidak gampang terbujuk oleh rayuan investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi. Karena itu pasti judi. Jadi kalau judi itu bisa menang, bisa kalah. Dan kekalahan para korban dalam arena judi itu dianggap bisa menyadarkan mereka supaya nggak berjudi lagi. Sejak awal, memang saya nggak pernah tertarik untuk memberikan uang saya ke investasi-investasi bodong seperti itu dengan iming-iming bagi hasil yang sangat tinggi dan instan. Karena di dalam bisnis nggak ada tuh yang instan. Kekayaan sebenarnya di dalam bisnis itu bukannya uang, tetapi proses. Uang hanyalah dampak. Daripada kasih duit kita ke orang nggak jelas, mending putar sendiri di usaha yang kita kenal meski hasilnya juga tidak besar. Karena konsep bisnis itu sebenarnya bukan bagaimana mencari keuntungan, tetapi lebih kepada bagaimana meminimalisasi resiko. Untuk para korban, saya ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Untuk yang belum menjadi korban, saya ucapkan selamat dan semoga tetap waras ke depannya dan tidak menjadi gila ketika ada orang yang pamer harta. Salam secangkir kopi. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.